Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Selamat datang ke persekutuan doa online Gereja Saint Michael. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, mari jemaat Tuhan, kita memuji Allah, menyanyikan kebaikan dan kebesarannya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua Shalom jemaat Tuhan, sebelum kita berdoa pada malam hari ini, mari kita berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam ini Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Bapa, kami berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu akan terus berbicara kepada setiap hati kami yang mendengar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari di dalam Kristus, dasar firman Tuhan kita pada malam hari ini diambil daripada Filipi pasal yang kedua, ayat 9 sehingga ayat yang ke-11, yang mana ia berbicara tentang ada kuasa dalam nama Yesus. Seperti yang kita tahu bahwa kematian Yesus di atas kayu salib telah mengalahkan dosa, bahkan mengalahkan maut, dan kebangkitannya telah memberikan kita kemenangan. Jadi di sini kita melihat bagaimana di dalam nama Yesus Allah menjanjikan bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini menunjukkan tentang kekuasaan nama Yesus, di mana Allah Bapa menyatakan bahwa di dalam nama Yesus itu ada otoritas. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kenapa kita harus memakai nama Yesus? Mungkin kita tertanya-tanya, kenapa? Kenapa seharusnya saya memakai nama Yesus, menyebut nama Yesus? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Namun persoalannya adalah bagaimana kalau kita memakai nama Yesus? Apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita harus mengenal pribadi Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 dan ayat 15 kita diingatkan tentang anak-anak Skewa. Yang mana anak-anak Skewa ini mereka mengusir setan, tapi dengan cara mereka kata di ayat yang ke-13, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Bukankah ini sepertinya satu kebodohan bagi mereka, di mana mereka mengistiharkan nama Yesus sedangkan mereka katakan yang diberitakan oleh Paulus. Mereka hanya mendengar, tetapi mereka tidak mengenal siapakah pribadi Yesus. Di ayat yang ke-15 katakan, tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Jadi untuk kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk kita mengalami kuasa nama Yesus di dalam kehidupan kita, itu harus dimulakan dengan mengenali pribadi Yesus. Kita tidak boleh hanya terikut-ikut ataupun kita sepertinya kita kelihatan rohani di luar, tetapi sebenarnya kita sendiri belum mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus sendiri, yang mana dia adalah utusan Tuhan, yang dipilih khas oleh Tuhan, pun masih mau mengenal Yesus ini dengan lebih lagi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan setiap pribadi kita? Kita juga harus berupaya untuk mengenal Yesus, supaya di saat kita mengistiharkan nama Yesus, maka kita akan mengalami penerobosan, kita akan mengalami pembebasan di dalam setiap hati kita. Kita akan mengalami damai. Nah, yang kedua, bagaimana kita dapat memakai nama Yesus? Dengan apa cara kita? Bukan saja kita harus mengenal pribadi Yesus, tetapi yang kedua, kita harus menerima
pribadi Yesus sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah anak-anak Allah. Dan Yesus, kita semua akan mengalami kekuasaan nama Yesus dalam diri kita. Kalau kita menerima Tuhan, maka kita akan mengalami satu perubahan. Kita akan mengalami satu mukjizat di dalam kehidupan kita. Ada satu kisah di dalam Alkitab, kita semua pun mungkin mengetahuinya, di mana Zakius, dia adalah seorang pemungut cukai. Sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum Yesus masuk ke dalam rumahnya, kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan kedagingan. Dia inginkan lebih banyak lagi kekayaan. Dia mau mengut banyak kekayaan, tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus datang kepada dia dan Zakius menerima dia sebagai Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Zakius berkata, setengah daripada milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukankah itu satu perubahan yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Zakius? Jadi apabila kita menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita percaya di saat kita mengistiharkan nama Tuhan, di saat kita berdoa, maka kuasa Tuhan, kuasa nama Yesus itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu sekiranya saudara yang pada saat ini berdoa, dan di saat Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita imbas kembali. Di saat Anda menerima, apakah mukjizat yang telah terjadi di dalam kehidupan Anda? Pikirkan sejenak. Pastinya tanpa kita sadari ataupun tanpa kita tidak sadari, kuasa mukjizat Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah kuasa doa. Di saat kita mengistiharkan nama Yesus, maka ada kuasa, ada otoritas surgawi akan terjadi di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11 dikatakan, dengan segala lidah mengaku, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Maksudnya di sini adalah apabila kita mengistiharkan nama Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itulah kuasa di dalam nama Yesus. Oleh itu pada saat ini mari kita terus bertenang di hadapan Tuhan. Kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa di saat kita berdoa, di saat kita menyembah, memuji Tuhan, kuasa nama Yesus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan dan kita menaikkan penyembahan kita. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita menaikkan lagu ini sebagai tanda bahwa kita percaya hanya Yesuslah tempat kita berseru. Saat kita mengalami pelbagai persoalan dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan selalu memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan lagu ini bersama-sama. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Nyanyikan sekali lagi, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya Yesus. Jemaat Tuhan, pada saat ini mari kita meneruskan doa kita. Mari kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Pertama sekali kita ingin bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dan juga
belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seterusnya kita akan bertobat di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu dan belas kasihan-Mu. Bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah dan Tuhan kami yang penyayang dan berbelas kasihan kepada setiap kami. Tuhan, kami berdoa supaya biarlah setiap kami akan terus mengalami belas kasihan Tuhan pada waktu kami berdosa, pada waktu kami seolah-olah tidak memperdulikan Tuhan, dan kami seharusnya dan selayaknya dihukum oleh Engkau. Tetapi Engkau senantiasa menyatakan belas kasihan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat kembali kepada Engkau dan kami dapat bersyukur kepada Engkau. Bapa, kami berdoa pada saat ini, biarlah ya Tuhan setiap kami akan terus bersyukur atas kebaikan-Mu dan juga pimpinan-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan akan terus terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami ingin datang kepada Engkau, kami mengakui dan kami bertobat atas segala sikap kami, bahkan di dalam gereja kami yang bersikap acuh tak acuh, lalai dan tidak berdoa dengan tekun untuk keperluan negara kami, negeri kami, bangsa kami ya Tuhan, untuk gereja kami. Bapa, kami berdoa supaya biarlah ya Tuhan setiap gereja-gereja, bahkan setiap pribadi ya Tuhan, biarlah kami akan datang kepada Engkau dan bertobat di hadapan Engkau, dan biarlah kami akan tetap giat untuk berdoa, tetap giat untuk berseru kepada Engkau. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, supaya biarlah setiap gereja-gereja yang suam-suam kukuh dalam doa, mereka akan terus dikuatkan, sekali lagi bangkit untuk berdoa, bahkan untuk bersyafaat bagi negara kami ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk dunia. Kami berdoa untuk Beirut ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang cedera dan keluarga mereka yang terbunuh dalam letupan yang telah terjadi baru-baru ini. Bapa, kami berdoa pada saat ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk terus mencukupkan bahkan setiap yang bersedih pada saat ini Tuhan. Engkau berikan mereka penghiburan, mereka yang kehilangan tempat tinggal Tuhan, Engkau akan menyediakan bagi mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk semua badan-badan yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan, supaya bangkit dan memberikan pertolongan, memberikan sokongan, memberikan bantuan atas setiap mangsa yang telah terjejas atas letupan ini ya Bapa. Bapa, kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap mereka yang telah terkesan di dalam apa yang telah berlaku ini ya Tuhan, biarlah mereka akan memandang kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan melawat mereka pada saat ini, dan biarlah Tuhan sendiri memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa dan menyerahkan semuanya ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa untuk Malaysia. Kita mau berdoa untuk semua ahli parlimen, agar mereka akan bertindak demi kepentingan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan rakyat dan generasi yang akan datang. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terpuji dan termulia nama Engkau Tuhan Yesus. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk Malaysia ya Bapa. Kami serahkan Malaysia ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang sendiri menjaga Malaysia ini, baik itu ekonomi dan juga
setiap pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Khusus untuk ahli parlemen, agar mereka akan bertindak demi kepentingan negara, bukan semata-mata untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan rakyat dan generasi yang akan datang. Tuhan, berkatilah Malaysia ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan damai sejahtera dan shalom ke atas Malaysia ini Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita terus berdoa untuk Sabah. Kita berdoa untuk semua umat Tuhan di Sabah agar mereka memiliki tahap doa syafaat yang terus dibangkitkan lebih dalam lagi di dalam khususnya di dalam diocese kita Sabah. Mari kita berdoa. Kepada surga kami berdoa khususnya untuk semua umat Tuhan di Sabah. Kami berdoa supaya kami terus memiliki hati yang terus berkobar-kobar untuk tetap setia untuk bersyafaat kepada Tuhan. Kami berdoa supaya kami terus ada kebangkitan khususnya di dalam doa kami, doa syafaat di dalam negeri kami di Sabah secara khususnya. Supaya kami berdoa supaya melalui doa syafaat bersama-sama ini kami dapat mematahkan segala akar umbi kejahatan yang terjadi, yang berlaku di dalam negeri kami di Sabah secara khususnya. Pada surga kami juga berdoa supaya Tuhan terus memperlihatkan visi-Mu di dalam negeri kami, dan kami mengisytiharkan supaya kerajaan Tuhan terus hadir di dalam negeri kami Sabah ini ya Tuhan. Saudara, kita juga berdoa khususnya untuk campur tangan Tuhan dalam pemilihan dan pengundian perwakilan untuk semua 73 kawasan di Sabah. Kita berdoa, Bapa di surga, kami terus berdoa kiranya Tuhan terus campur tangan di dalam pemilihan dan juga pengundian perwakilan untuk semua 73 kawasan di Sabah. Kami berdoa agar Tuhan yang terus menyertai setiap calon yang bertanding di setiap kawasan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan terus memimpin kami, memperlihatkan kami kepada setiap calon-calon supaya mereka memiliki integriti yang tinggi di dalam kepimpinan mereka. Kami juga berdoa supaya mereka terus memiliki prinsip dan kebijaksanaan yang saleh di dalam kepimpinan, dan kami berdoa supaya mereka juga calon-calon yang akan dipilih ini mereka memiliki kasih kepada setiap rakyat, ataupun mereka adalah orang yang berjiwa rakyat untuk memimpin setiap rakyat khususnya di Sabah. Kami berdoa supaya untuk setiap wakil yang dipilih juga itu adalah pilihan daripada Tuhan sendiri. Kita juga berdoa, kita mau menentang untuk segala manipulasi pengundi dalam pilihan raya yang akan datang ini. Pada surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menantang setiap segala manipulasi terhadap para pengundi yang akan mengundi pada pilihan raya yang akan datang ini. Kami berdoa ya Tuhan supaya kami juga menentang setiap rancangan musuh si iblis yang cuba menindas khususnya untuk penduduk negeri ini dengan mengubah hidup manusia menjadi satu alat bagi mengaut keuntungan yang tidak saleh demi untuk kepentingan diri sendiri. Kami berdoa supaya setiap para pengundi mereka terbuka kepada setiap penyelewengan yang boleh membimbangkan khususnya di dalam negeri maupun negara kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan juga terus membimbing setiap para pengundi supaya mereka dapat memilih dengan bijak khususnya setiap calon di kawasan mereka masing-masing. Dan kami juga mau menentang untuk setiap perbuatan si iblis yang cuba menguasai setiap para pengundi. Kami berdoa supaya setiap para pengundi mereka dapat menentang dan menolak segala jenis rasuah yang mungkin akan terjadi dalam pilihan raya negeri ini ya Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami percaya kiranya Tuhan yang terus menerus memimpin, menyertai khususnya negeri kami di Sabah ini secara khususnya. Makasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini.
Amin. Mari kita terus berdoa untuk Dayosис kita Sabah dan gereja kita Saint Michael. Kita minta perlindungan Tuhan untuk setiap kebaktian yang ada di Dayosis kita Sabah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, sekali lagi kami mengangkat Dayosis kami, negeri Sabah, begitu juga gereja kami, Saint Michael. Kami terus mau berdoa untuk perlindungan bagi setiap umat Tuhan yang akan menghadiri kebaktian, yang akan bermula ataupun yang sudah bermula Tuhan. Kami mengangkat dan menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati, melindungi setiap jemaat kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Engkau juga akan menjaga serta melindungi setiap jemaat kami dari apapun yang tidak baik, agar Tuhan sendiri akan memberkati setiap jemaat kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus mau berdoa untuk kebaikan, rahmat, dan kebijaksanaan Tuhan kepada semua umat-Nya. Dan kami bersyukur dan kami berdoa juga Tuhan agar rezeki mereka dipulihkan Tuhan. Karena Engkau sendiri mengetahui setiap jemaat-Mu sepanjang PKP, PKPB, PKPP, banyak orang, banyak jemaat kami yang kehilangan pekerjaan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau sentiasa menopang mereka, Engkau sentiasa memberkati setiap mereka pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga terus mau berdoa agar mereka yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan akan mendapat kebaikan dan mukjizat Tuhan dalam hidup mereka pada bulan-bulan yang akan datang ini. Karena tangan Tuhan tidak pernah tertutup. Tangan Tuhan sentiasa membuka dan memberkati umat-Mu yang setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga terus mau berdoa agar pasukan staf di bawah kepimpinan Edi Yong memiliki semangat kerja berpasukan untuk mempersiapkan dan melaksanakan pelayanan gereja. Biarlah Tuhan Engkau satukan kami, Engkau ikat kami dengan kasih-Mu Tuhan, agar kami sebagai satu pasukan, sebagai staf di gereja kami sentiasa saling mengasihi di antara satu sama yang lain, saling menghormati, saling membangun di antara satu sama yang lain Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa agar semua keputusan dan perancangan yang dibuat selari dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya. Terpuji dan termulia nama-Mu. Mari kita terus berdoa untuk bandar kita Sendakan. Kita terus berdoa untuk ekonomi kita Sendakan. Pada saat ini kita mau mengangkat dan menyerahkan bandar kita Sendakan, bandar yang tercinta ini. Bapa di surga, kami juga terus mau berdoa untuk ekonomi di bandar kami Sendakan Tuhan. Kami menyerah itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan membuka jalan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati bandar kami Sendakan, begitu juga dengan ekonomi kami Sendakan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, mata Engkau sentiasa tertuju kepada bandar kami Sendakan pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami terus mau berdoa agar Engkau sendiri akan buka jalan dan peluang kepada para peniaga yang ada di bandar Sendakan ini. Kami percaya Engkau sendiri akan memberi hikmat kebijaksanaan kepada para peniaga kami, dan mereka dapat berniaga dengan baik sekali Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memimpin mereka apapun perniagaan yang mereka lakukan. Kami percaya tangan Tuhan sendiri akan memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mengucapkan berkat atas bandar kami Sendakan. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri akan memberkati bandar kami pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpuji dan termulia nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Saudara-saudari sekalian, kasih karunia Tuhan Yesus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.
Mari sekali lagi jemaat Tuhan, kita mau menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan baik bagi kita. Dialah benteng kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Nyanyikan, Kau mengangkatku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya, segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam semua jemaat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.